Baiklah, Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kembali lagi bersua meskipun melalui forum virtual, insya Allah penuh dengan keberkahan atas niat dan ikhtiar kita. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, pada hari ini saya menyampaikan permohonan maaf jika kita kembali melakukan secara virtual, karena hari ini di pagi hari saya akan bawakan satu materi di forum yang berbeda sekitar jam 9, dan supaya bisa semua berjalan, maka solusinya adalah menggunakan pembelajaran secara virtual. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang manusia dalam perspektif manusia. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, baiklah. Kalau kita berbicara tentang manusia, bagaimana sesungguhnya manusia dalam kacamata manusia itu sendiri akan melahirkan berbagai macam persepsi, berbagai macam pandangan, pendapat, dan tentu berdasarkan dengan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, wawasan, dan mungkin berdasarkan kepentingannya. Jadi kita melihat beberapa istilah yang ditujukan kepada manusia sebagai bagian dari hasil penalaran yang mendalam dari berbagai para filosof tentang hakikat dan substansi daripada manusia itu sendiri. Yang pertama, istilah yang paling mengemuka tentang hakikat manusia itu adalah zoon politikon. Jadi manusia itu dikatakan sebagai zoon politikon, yakni makhluk yang berpolitik. Ini ditandai dengan aktivitas dalam kehidupan manusia cenderung untuk selalu ingin berkuasa. Jadi selalu ingin berkuasa, selalu ingin mengendalikan lingkungannya, sehingga dia ingin berjuang untuk mencapai kekuasaan tersebut. Jadi secara psikologis bahwa manusia itu tidak ingin selalu dikuasai, tidak ingin dikendalikan atau tergantung kepada yang lain, tetapi dia selalu ingin menjadi orang yang berkuasa, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, ya bahkan untuk bisa menggerakkan siapapun yang ada di sekitarnya. Sehingga zoon politikon ini menjadi satu stigma atau pemberian nama yang ditujukan kepada manusia, bahwa memang manusia ini adalah sosok yang memiliki zoon politikon yang cukup radikal, ya, karena dalam realitasnya kita bisa melihat sebagian besar manusia kadang
mewakafkan seluruh hidupnya untuk mengejar tentang kekuasaan. Bahkan kadangkala ya menghalalkan segala cara untuk mencapai hal itu. Jadi tergantung juga kepentingan, ambisi, dan hegemoni daripada kekuasaan itu. Jika dianggap kekuasaan itu sebagai satu tujuan yang harus kita capai, satu martabat yang menjadi indikator atau menjadi refleksi sebagai satu kewibawaan manusia itu sendiri, maka tentu mengarah kepada kekuasaan. Jadi ada juga pengejaran atau pencapaian satu kekuasaan di dalam sebuah komunitas itu karena dimotivasi secara kolektif atau komunal, atau kadang juga didorong oleh sebuah ideologi atau keyakinan. Misalnya ideologi yang ada di dunia ada sosialisme atau kapitalisme atau komunisme, demokrasi, ya kadangkala pengejaran kekuasaan itu ya dimaksudkan untuk ingin menjaga eksistensi daripada mazhab berpikir atau ideologi itu sendiri. Dan kalau dorongan agama ya orang Islam ingin berkuasa agar bisa mengembangkan kejayaan Islam dalam kehidupan manusia yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin, ya, agar bisa menebar rahmah, nilai-nilai kebaikan, kema'rufan dalam kehidupan sosial. Jadi ini berbagai macam varian yang menjadi motif setiap orang untuk mengejar kekuasaan. Inilah yang ditandai dengan istilah zon politikon. Kemudian yang kedua adalah animal simbolik. Jadi animal simbolik ini ditandai dengan menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan simbol-simbol yang harus memiliki ikon sebagai karakteristik setiap personal, dan setiap orang punya ikon, punya identitas untuk membedakan satu sama lain. Jadi ada ikonnya untuk generasi muda, ada ikonnya untuk generasi tua, ada ikonnya untuk guru, para ulama, politikus, ya, atau bahkan ya komunitas-komunitas yang lain. Itu kalau bicara tentang komunitas manusia. Jadi misalnya ya, kalau kita melihat bahwa ini orang adalah yang soleh ya, yang rajin beribadah, itu menunjukkan adanya simbol-simbol. Ya, kalau ini orang memiliki aliran apa ya? Misalnya kalau aliran agama itu punya simbol-simbol, misalnya Salafiyah punya simbol, ya. Orang moderat punya simbol, yang masuk dalam ranah sufisme juga punya simbol-simbol, terutama simbol penampilan ya. Kita belum bicara tentang simbol pengetahuan, simbol bahasa, simbol keyakinan itu sendiri. Begitu juga dengan konteks lain ya. Penampilan setiap profesi itu berbeda-beda ya. Kalau guru PGRI punya simbol ya. Kalau karyawan punya simbol di SPBU, karyawan di Alfamart itu semuanya punya simbol ya. Jadi itulah setiap orang ingin menunjukkan tentang simbol-simbolnya agar tampak dengan jelas bahwa inilah identitas kami. Dalam konteks budaya ya tentu ini juga yang patut menjadi pertimbangan buat anak kita semua, Anda semua, karena melalui dengan globalisasi maka kadang-kala kita kehilangan identitas. Kita punya karakteristik sebagai budaya timur ya, kadang-kala tidak nampak bahwa kita adalah orang Indonesia ya. Karena budaya yang dominan itu dari luar negeri misalnya masuk ke Indonesia melalui dengan media digital ya, media komunikasi massa, media sosial, berbagai macam salurannya, dan itu menggempur ya, generasi muda
untuk menghilangkan atau memaksakan identitas mereka untuk digunakan di seluruh dunia. Jadi wajarlah kalau misalnya di Indonesia berbagai macam yang tampak identitas-identitas, ada identitas Eropa, ada identitas Timur Tengah, ada identitas Korea misalnya. Itu karena adanya gempuran ya, ada imperialisme budaya melalui dengan media digital, media sosial, dan seterusnya, sehingga budaya yang kurang menguasai atau tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi ini, itu yang kadang-kala terancam identitasnya. Jadi itulah manusia selalu ingin menyebarkan, memperluas atau ingin menggemakan identitasnya masing-masing sehingga dia menjadi populer dan dia menjadi menguasai alam jagat raya ini. Kemudian yang ketiga, manusia dikenal sebagai Homo faber ya. Jadi manusia itu dikenal sebagai makhluk yang suka bekerja ya. Sejak bangun tidur sampai tertidur ya aktivitasnya itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan. Jadi aktivitas kerja ini melekat pada diri manusia sehingga tentu apa yang dilakukan manusia memiliki tujuan ya, memiliki tujuan, punya motif yang terutama di dalam mempertahankan eksistensinya. Nah, di sisi lain juga manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk meningkatkan taraf hidupnya, bahkan mengarah kepada zon politikon ya, ingin menjadi seorang penguasa ya. Jadi kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti hewan ya, misalnya hewan itu nanti bekerja kalau sudah lapar ya, sudah mulai keroncongan perutnya, itu sudah baru mulai bekerja mencari makanan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Kalau manusia ya, ini manusia keunikannya semakin banyak dia miliki itu semakin mengejar. Semakin banyak uangnya, semakin intens aktif mencari uang. Gitu ya. Semakin tinggi nilainya, semakin rajin belajar. Nah, itulah manusia ya. Jadi tidak ada kepuasan ya, tidak pernah berhenti misalnya. Misalnya kita sudah bekerja, sudah bisa hidup dari sisi kebutuhan sehari-hari. Tapi rupanya kita tidak sampai di situ ya. Kita bekerja supaya punya tempat tinggal yang lumayan, yang bisa membuat kita nyaman di dalam. Kemudian tidak sampai lagi di situ. Kita bekerja lagi agar memiliki kendaraan, mulai dari sepeda, motor, mobil, sampai pesawat ya. Semuanya diupayakan itu ya agar dapat terpenuhi hasrat ya untuk menikmati hidup ini. Jadi luar biasa ya. Demi pekerjaan itu ya kadang-kala kita misalnya mencederai jati diri ya. Seperti berbagai fakta di lapangan yang kita bisa saksikan melalui media informasi. Ya ada yang menjual harga dirinya demi untuk sebuah pekerjaan. Ya, itulah manusia ya. Ya meskipun ada juga ya lebih kehilangan pekerjaan daripada mempertaruhkan ya harga diri. Ada juga yang seperti itu, tapi yang dominan itu secara natural, secara alami, manusia cenderung seperti itu. Demi pekerjaan, kadangkala ya keluarga menjadi terganggu harmonisasinya. Demi pekerjaan, kadangkala agama terganggu. Misalnya apa ya? Kadang kita lupa sholat 5 waktu demi pekerjaan. Jadi ini memang satu keunikan manusia ya. Kadang-kala kalau menjadikan pekerjaan itu sebagai satu tujuan target hidup, maka tentu pengorbanan ya, pertaruhannya itu juga akan semakin masif dan intens.
Kemudian Homo sapiens ya. Jadi Homo sapiens itu adalah manusia makhluk yang berakal. Jadi makhluk yang berakal ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir, makhluk yang selalu ingin bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya berdasarkan hal-hal yang dipikirkan. Jadi akallah yang kadangkala dijadikan sebagai rujukan utama di dalam melakoni hidup. Dan rupanya ya, manusia itu tidak pernah berhenti berpikir, sehingga setiap saat melahirkan ide baru, setiap saat melahirkan berbagai cara-cara baru di dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau dilihat secara neuroscience bahwa anatomi otak manusia, terutama dalam korteks itu ya. Jadi korteks itu seperti gulungan kabel, kalau di dalam listrik itu ya, gulungan kabel kecil di dalam adaptor, seperti itulah korteks di dalam otak. Jadi gulungan kabel di dalam otak manusia itu sampai ratusan miliar. Bahkan ada yang mengatakan fungsi korteks dalam otak manusia itu maksimal sekitar 10% saja. Dan golongan hewan yang paling tinggi korteksnya dalam otak itu adalah sebangsa kera. Itu kurang lebih 1 miliar ya. Jadi perbandingan antara ratusan miliar dengan 1 miliar itu luar biasa. Wajar kalau cara berpikir manusia dengan hewan atau sebangsa kera itu berbeda jauh. Karena itu secara anatomi di otak manusia itu sudah sangat berbeda selisihnya. Apalagi kalau bicara hewan lata yang lain ya, itu hanya sekitar ribuan atau ratusan ribu neokortex yang ada di dalam otaknya. Nah, sehingga wajarlah kalau manusia memiliki kelebihan, memiliki martabat, ya, wibawa yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk yang lain, karena kemuliaan manusia itu juga menunjukkan kemampuan akalnya di dalam berpikir. Jadi sama halnya dengan Ananda semua, bahwa meskipun berada sekarang di posisi sebagai mahasiswa, tetapi ketika proses berpikirnya, kemampuan menalarnya tidak berbeda dengan masyarakat awam, ya tentu kita dinilai sebagai mahasiswa yang tidak berkualitas. Gitu. Nah, karena di situ yang menjadi ukuran utamanya adalah kemampuan berpikir, kemampuan menalar. Ya, yang mana di situ dikenal kemampuan beradaptasi, kemampuan menghadapi menyelesaikan berbagai masalah, kemampuan di dalam berkreasi, memprediksi ya, tantangan di masa depan. Itu semua adalah bagian dari ciri khas manusia sebagai Homo sapiens. Selanjutnya, manusia sebagai Homo faber, sebagai makhluk yang selalu ingin menciptakan. Di sini menunjukkan manusia itu setiap saat ingin selalu berkreasi, ingin melahirkan hal-hal baru, mudah bosan dengan hal-hal yang sudah ada, selalu ingin mencoba hal yang baru, mencari hal yang baru, sehingga selalu melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat, yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Jadi contoh yang paling sederhana adalah ketika Ananda mengerjakan tugasnya, mengetik misalnya, selalu berpikir bagaimana cara mengetik dengan cepat ya. Bagaimana bisa menyelesaikan tugas makalah dalam waktu yang singkat. Itu selalu kita memikirkan hal itu. Itu karena memang kita ingin sebagai manusia yang selalu berorientasi untuk menciptakan hal-hal baru. Mulai dari cara mengetik, cara membaca buku, cara menganalisa, cara menuangkan ide di dalam tulisan, itu semua adalah bagian dari Homo faber
itu sendiri. Jadi wajarlah kalau ada orang yang selalu terobsesi untuk melahirkan hal-hal yang baru, mudah bosan dengan hal-hal yang lama karena dianggap tidak efektif lagi, tidak efisien lagi. Ya, contohnya adalah sekarang terjadi transformasi cara mendapatkan referensi. Ya. Kalau sebelumnya referensi yang kita dapatkan melalui dengan offline atau hardware, buku cetak gitu ya. Sekarang sudah beralih ke buku software, ya, buku online. Mendapatkan pun juga mencari akses online itu sendiri. Nah, bagaimana efektifnya? Bagaimana efisiensinya? Ketika misalnya kalau Ananda mencari hadis di dalam kitab hadis, kutubus sittah atau kutubus tis'ah tentang puasa, ya saum. Jadi kita masuk saja di bentuk aplikasi, aplikasi misalnya di Maktabah Syamil, kita tulis kata kunci saum, maka akan keluar petunjuk tentang kata saum itu berada di kitab mana. Misalnya di kitab hadis Sahih Bukhari berada di bab berapa, halaman berapa, dan itu bisa langsung kita lacak. Itu betul-betul efektif ya. Tapi kalau kita ke perpustakaan misalnya mencari kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, lalu ingin mencari hadis tentang puasa, itu membutuhkan waktu ya, berapa lama waktu yang kita butuhkan. Itu adalah bagian dari transformasi kehidupan yang lebih efektif, lebih efisien. Ya. Sama halnya dengan perkuliahan dari offline bertransformasi menjadi online. Itu semua adalah bagian dari Homo faber, yakni manusia sebagai makhluk yang ingin selalu menciptakan. Kemudian Homo ludens, ya. Jadi manusia adalah makhluk yang selalu ingin bermain. Ya, permainannya di sini tentu mengarah kepada relaksasi, ya. Mengarah kepada refreshing, pokoknya bermain, menghadapi hidup ini dengan tidak serius, ya. Jadi itulah manusia, ya. Jadi bermain di sini dalam arti bahwa hidup ini adalah memang tempat untuk kita mengisi waktu untuk relaksasi, untuk refreshing, untuk menikmati apa yang ada. Jadi tanpa harus mereduksi energi kita, ya, menghabiskan waktu kita untuk hidup dalam keseriusan. Jadi ini juga menjadi bagian dari pandangan para filosof bahwa memang manusia itu adalah manusia yang atau makhluk yang suka bermain, ya. Misalnya suka olahraga, itu standar umum ya tentang bermain, atau suka seni yang tentunya mengarah kepada candaan, ya, mengarah kepada sikap humor, ya. Dan ini memang bagian dari tuntutan, ya. Misalnya dalam konteks pembelajaran bahwa guru yang hebat itu adalah guru yang bisa menciptakan suasana humor di dalam pembelajaran. Itu ternyata diadopsi pandangan ini ke dalam teori pembelajaran itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah Homo economy, ya. Homo economy ini para pakar menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa bertahan hidup, maka dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dari sisi ekonomi, supaya tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada alam, maka tentu dia akan selalu memikirkan bagaimana bisa
mempertahankan hidupnya, bisa membeli sesuatu dengan kemampuan ekonominya dan seterusnya. Jadi apapun yang dilakukan manusia sekarang ini tampaknya selalu mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, Homo educandum. Homo educandum ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa mendidik sekaligus bisa dididik. Jadi manusia yang sejatinya adalah yang memiliki kecenderungan untuk mendidik orang lain. Dan di saat yang sama bersikap terbuka untuk dididik oleh orang lain. Jadi itu kecenderungan manusia. Kenapa harus seperti itu? Ketika memiliki jiwa mendidik, maka manusia berpikir dengan kemajuan orang-orang di sekitarnya akan berdampak positif dalam hidupnya. Jadi ada kegiatan, ada hal yang mau diperbaiki dalam kehidupan masyarakat, tentu dengan kecerdasan, kepintaran orang-orang yang ada di masyarakat, sehingga semuanya bisa bergerak atas kesadarannya. Jadi tidak perlu lagi diarahkan, tidak perlu lagi dibina, dan seterusnya karena sudah memiliki pengetahuan melalui dengan proses pendidikan. Begitu juga manusia, ya tentu diharapkan selalu bersifat terbuka untuk dididik. Jadi pengetahuan itu begitu luas, dan tidak ada manusia yang menguasai seluruh ilmu. Nah, sehingga kita memiliki keterbatasan untuk mendapatkan ilmu, sehingga kita perlu terbuka untuk mendengarkan pengalaman, pengetahuan dari orang lain yang dia sudah dapatkan, sedangkan kita belum dapatkan. Jadi itulah hebatnya kalau orang yang selalu merasa terbuka untuk mendengar pandangan, pemahaman, dan pengetahuan orang lain. Kemudian manusia dikenal sebagai das krankheter, yakni makhluk yang sakit. Ya, di sini makhluk yang sakit memang menunjukkan keunikan ya, bahwa kadangkala manusia hari ini merasa gembira, ternyata dia lagi tidak waktu yang lama langsung sedih. Tadinya selalu tertawa, kemudian langsung diiringi dengan tangisan. Hari ini baik, kadangkala bejat besoknya. Hari ini alim, besok lupa lagi. Jadi itulah manusia. Jadi kadangkala ya ada jiwa atau nuansa sakit dalam hidupnya karena kecenderungan untuk bersikap standar ganda. Kadangkala bicara di mimbar, jangan begini, jangan begitu, turun dari mimbar, dia sendiri yang melanggarnya. Ya, itu adalah bagian dari makhluk yang sakit. Ya. Jadi memang kalau kita amati dalam kehidupan sosial, bahwa manusia itu ya kadangkala menampakkan sikap kontradiksi, kontroversi, melahirkan sikap suatu kebingungan dalam mengamatinya. Apa sesungguhnya yang dicari, apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh manusia, karena penuh dengan kontroversi. Kemudian yang ke-10 ini, manusia sebagai homo homini lupus ya. Manusia sebagai makhluk serigala. Jadi makhluk serigala ini ya menunjukkan kebuasan. Jadi serigala itu dia akan tunduk kepada tuan yang bisa memberi makan, kepada tuan yang bisa memberikan perlindungan dari sisi makan. Tapi kalau tuannya tidak memberi makan kepada serigala, maka tuannya pun akan dimangsa oleh serigala itu sendiri. Jadi kadang-kala manusia seperti itu. Ketika ada kepentingannya, maka dia akan baik-baik. Tapi kalau tidak punya kepentingan lagi, maka dia akan cuek, ya. Atau bahkan kalau dirasa mengancam kepentingan, maka dia akan dimangsa, dia akan dihancurkan atau dijatuhkan. Itulah manusia. Jadi selalu berpikir egosentris yang dominan di dalam hidupnya. Jadi sama halnya ya kalau kita berinteraksi sama dosen, kalau dosen itu kita punya kepentingan, misalnya belum keluar nilai atau kita konsultasi,
untuk skripsi, maka selalu kita menjaga relasi, ya, silaturahmi dengan baik. Tapi setelah selesai urusan, maka tentu mengalami juga perubahan penampilan kita kepada dosen yang bersangkutan. Jadi ini yang menjadi realitas ya di dalam kehidupan manusia. Ya, kadang-kala memang kita bersikap serigala, gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang menyerang tetangga, ya kadang-kala kita diam saja, bukan di saya. Tapi kalau diserang pribadi, kita yang langsung diserang, ya sudah, baru kita mengamuk. Ya. Jadi cobalah amati karakter serigala itu sendiri, dan itu kadang-kala ada kemiripan dengan karakter manusia secara umum. Gitu. Jadi inilah berbagai term, istilah-istilah yang dilekatkan kepada manusia oleh para filosof, para cendekiawan, ilmuwan terkait dengan manusia secara natural, secara alami, dan kecenderungan-kecenderungan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Mulai dari Zoonpolitikon sampai Homo hominidus, ini memang harus diakui tampak dalam diri keseharian manusia itu sendiri. Meskipun ada yang mampu menyembunyikan, ada yang mampu mengendalikan, ya sehingga tidak nampak istilahnya itu karakter asli ya, pada diri manusia. Kemudian selanjutnya kita ingin memahami manusia berdasarkan kepakaran atau sudut pandang orang melihat ya. Jadi misalnya kita berangkat dari ranah atau cara berpikir filosof ya, melihat manusia itu seperti apa. Tentu manusia itu melahirkan karakter dipengaruhi oleh pandangan dunianya ya, dipengaruhi oleh ideologi yang dia yakini, ya dia pahami dan dia kembangkan. Nah, pertama dalam dunia filosofi itu menilai bahwa ada manusia yang berpandangan bahwa hakikat segala sesuatu itu hanya satu. Apakah ruh atau jasad, ya? Apakah materi atau imateri. Jadi inilah yang disebut dengan monisme. Paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu adalah hanya satu. Nah, misalnya kita manusia, ada yang berpandangan apa sesungguhnya hakikat dalam diri manusia. Ada yang mengatakan roh, ya, karena dianggap jasad itu adalah bayang-bayang dari roh. Jadi kalau tidak ada roh manusia, jasad tidak bisa berbuat apa-apa, akan menjadi kaku dan bisa menjadi bangkai. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hakikat sesuatu adalah materi. Jadi jasad ya dalam diri manusia sebagai hakikat. Sedangkan yang dianggap roh itu adalah satu rekayasa, satu kehampaan, hanya satu bentuk dari hayalan semata bahwa sungguhnya tidak punya roh. Materi ini dia akan berjalan berdasarkan dengan hukum alam. Jadi ini materi berdasarkan dengan hukum alam. Jadi dalam hukum alam itu dikenal misalnya ada tumbuh, lahir, berkembang, kemudian muda, lalu menuju tua, renta, kemudian meninggal. Jadi meninggal itu adalah bagian dari hukum alam yang harus terjadi. Sehingga setelah meninggal tidak perlu lagi dibicarakan kemana. Begitu juga ketika manusia lahir dari mana, itu sungguhnya bisa dilihat, bisa diamati, dan tidak usah memperbincangkan tentang hal-hal di luar dari itu. Itu adalah pandangan monisme. Sedangkan pandangan dualisme di sini menunjukkan bahwa manusia ada yang berpandangan substansi atau hakikat segala sesuatu itu adalah dua sekaligus. Ada ruh sekaligus ada jasad. Jadi ruh tidak akan bisa
berfungsi, tidak akan bisa melakukan aktivitasnya kalau tidak di-backup dengan jasad. Dan malah ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya kalau manusia tidak menyatu antara roh dengan jasad, maka tidak bisa melakukan aktivitas. Kalau terpisah roh dengan jasad, maka rohnya tanpa jasad itu akan bergentayangan ya. Begitu juga jasad tanpa ada roh di dalam akan menjadi kaku dan menjadi bangkai. Jadi hakikatnya itu harus menyatu antara roh dengan jasad. Itulah pandangan dualisme. Jadi kalau dalam cerita-cerita keseharian banyak roh yang bergentayangan tidak punya jasad, itulah yang menjadi hantu ya. Jadi kalau punya hantu, itulah menjadi manusia karena ada penampakan. Jadi itu adalah pandangan dualisme yang bersikukuh untuk berpendapat bahwa tidak ada artinya kalau hanya roh tanpa didukung atau dihadirkan atau disatukan dengan jasad itu sendiri. Kemudian pluralisme. Pluralisme ini menganggap bahwa hakikat sesuatu itu terdiri atau lebih dari satu ya. Plural itu banyak ya. Jadi ini juga memandang bahwa dalam diri manusia atau dalam kehidupan ini ada 4 hakikat substansi. Yang pertama adalah tanah, kedua air, 3 api, 4 udara. Jadi 4 komponen inilah yang menjadi substansi atau yang menjadi esensi dari segala sesuatu. Itu adalah pandangan utama pluralisme. Misalnya dalam diri manusia ada unsur tanah. Unsur tanah ini telah menjadi dasar fundamental, dasar materi dari tubuh manusia. Misalnya kalau kita keringatan, ada daki, itu berbentuk tanah. Kemudian ada air, ya berapa liter, ya, puluhan liter ya, zat cair dalam diri manusia. Unsur udara ya, unsur udara ya, tubuh manusia membutuhkan oksigen. Ketika oksigen tidak ada dalam tubuh manusia, maka berhentilah kehidupan itu. Ya, oksigen ini bahasa yang kasar itu adalah yang keluar masuk di dalam napas kita, itu adalah bagian dari oksigen. Di dalam sirkulasi tubuh manusia juga terjadi peredaran atau transformasi oksigen. Yang misalnya ke otak itu butuh oksigen. Kalau tidak ada oksigen, maka yang bersangkutan bisa jadi pingsan. Kalau saluran oksigen ke otak itu terganggu, terhambat ya. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian api ya. Jadi api ini menunjukkan kepada panas, energi ya. Jadi suhu ya. Jadi di dalam diri manusia yang membutuhkan sifat api ya. Karena di situ ada energi, di situ ada panas ya. Kalau kita tidak memiliki suhu yang panas dengan kadar tertentu, maka tentu kita tidak memiliki semangat, tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas ya. Sehingga ya misalnya para atlet tidak bisa langsung main sepak bola tanpa ada pemanasan. Karena di situ ada unsur api. Kalau tidak ada pemanasan, maka dia akan kaku, tidak akan lincah di dalam melakukan aktivitas ya. Jadi ini pluralisme. Kemudian ada pandangan lain tentang konteks kehidupan dan kemanusiaan, yakni nihilisme. Jadi nihilisme di sini menganggap bahwa segala yang dianggap nilai atau sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dihormati itu tidak ada artinya. Artinya tidak ada artinya di sini. Boleh jadi Anda mengatakan ini sangat bernilai buat saya, sedangkan saya mengatakan ini tidak ada nilainya buat saya. Jadi itu menilai bahwa tidak ada yang pasti, ya. Tidak ada yang konsisten dalam hidup ini. Jadi itulah yang melahirkan pandangan pesimisme radikal. Selalu pesimis melihat hidup ini. Tidak ada yang berharga, tidak ada yang bernilai, yang perlu kita hormati dan seterusnya. Karena selalu berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan di mana sesungguhnya yang benar itu. Itulah nihilisme.
Sedangkan agnotisisme, ya agnotisisme ini aliran dalam manusia itu yang menganggap bahwa tidak perlu kita membicarakan tentang keberadaan Tuhan, ya. Karena kita sebagai makhluk yang lemah, yang punya keterbatasan, tidak akan sanggup gitu. Jadi apapun yang kita kemukakan tentang Tuhan itu dianggap tidak benar. Jadi urusan Tuhan itu biarlah di hari kemudian saja. Ya. Jadi agnotisisme ini adalah satu pandangan yang tidak peduli dengan masalah keberadaan hakikat yang tertinggi. Ya. Jadi hakikat tertinggi ini maksud adalah Tuhan, ya itu tidak perlu kita bahas itu, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menjangkauinya. Jadi juga bagian dari aliran pesimis di sini. Jadi itu beda dengan ateis ya. Jadi kalau ateis itu ya memang bahasa sederhananya adalah tidak percaya Tuhan. Tapi kalau agnotisisme ini masih berada di wilayah skeptis atau penuh keraguan. Kalau namanya Tuhan itu ada, banyak pandangan tentang Tuhan itu ada, dan Tuhan yang mana yang dianggap benar, yang sudah pasti ada itu. Kalau semuanya pasti ada, berarti begitu banyak Tuhan dalam hidup ini, dan itu akan memungkinkan cepatnya punah kehidupan, karena mungkin saja dari beberapa Tuhan yang dipercaya manusia akan bentrok satu sama lain karena berbeda kepentingan. Nah, itu. Kemudian masuk ke ranah sosiologi ya. Jadi kalau orang sosiologi berbicara tentang manusia, jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki identitas, memiliki diri, keakuan, ya, sekaligus sebagai makhluk sosial. Jadi kita memiliki eksistensi sebagai makhluk personal, sekaligus makhluk sosial. Ya, oke. Jadi manusia sebagai makhluk individu, ya, sekaligus sebagai makhluk sosial. Jadi bagaimana syaratnya masuk menjadi makhluk sosial? Maka sejatinya kita harus benahi dulu tentang diri kita, tentang identitas kita, tentang prinsip hidup kita, agar kita bisa beradaptasi, kita bisa memahami tentang kehidupan sosial itu. Jadi kebutuhan manusia itu adalah tentu melihat dari sisi makhluk sosial, sehingga kita bekerja di dalamnya, ya, kita bekerja dalam kehidupan sosial untuk mendapatkan kebebasan dan universalitas. Jadi kita akan menjadi bangsa yang merdeka ketika kita bisa berdampingan dengan orang lain. Jadi justru kita akan menjadi tidak bebas, tidak merdeka ketika kita tidak bisa berdampingan dalam kehidupan sosial. Jadi oleh karena itu kita akan mengarah kepada universalisme kehidupan, yakni kehidupan yang lebih komprehensif dalam konteks Islam disebut dengan rahmatan lil alamin. Kemudian psikologi ya. Jadi psikologi ini kalau psikologi melihat manusia, melihat dari sisi dalam. Setiap manusia tidak ada yang sama. Jadi meskipun itu kembar ya, saudara, apalagi kalau sudah hubungan darah jauh, itu tidak akan ada yang sama. Sehingga ilmu psikologi itu tidak bisa digeneralisasi. Karena setiap orang memiliki karakteristik, punya identitas masing-masing. Nah, kalau dalam pandangan psikoanalisis disebut dengan dalam diri manusia ada id, ada ego, ada superego. Jadi ego itu mengarahkan ke keakuan ya. Kalau bahasa agama disebut dengan hawa nafsu. Kemudian id ini sebagai penyeimbang, yakni nalar ya, nalar yang bisa memediasi, yang bisa menjadi moderator, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional. Sedangkan superego itu adalah dalam bahasa agama disebut dengan kata hati nurani ya. Panggilan kepada kebaikan, bisikan-bisikan. Kemudian behavioristik ya, yakni teori tentang perilaku. Jadi manusia itu adalah makhluk yang punya perilaku. Perilaku di sini dalam teori behavior tergantung lingkungan. Jadi dimanapun kita
berinteraksi satu sama lain, disitulah akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi atau hidup dalam sebuah lingkungan yang sekuler, mungkin jadi kita akan terpengaruh menjadi orang yang sekuler. Atau kita berada dalam lingkungan yang profesinya adalah misalnya tukang batu, boleh jadi kita akan menjadi tukang batu ya. Jadi itu behavioristik seperti itu. Ada teori SR ya, stimulus dan respon. Kemudian pandangan humanistik ya. Humanistik di sini adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bagaimana menghormati, mengedepankan, menunjukkan, bahkan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya. Jadi sebagai makhluk yang berakal, sebagai makhluk yang punya pilihan, sebagai makhluk yang merdeka, dan seterusnya. Itu orientasinya ke sana. Jadi sehingga manusia itu ya pokoknya makhluk yang teristimewa, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Dan oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kemuliaannya dengan tadi sebagai makhluk yang berpikir itu sendiri. Kemudian antropologi. Ya. Jadi dalam konteks antropologi di sini yakni budaya ya. Jadi kita berbicara tentang budaya, manusia itu adalah sebagai makhluk tadi disebut makhluk yang menciptakan ya, Homo faber. Nah, makhluk beber, makhluk yang bekerja. Nah dari situ dia akan selalu komitmen terhadap dirinya bahwa apa yang dilakukan, apa yang diciptakan oleh manusia itu memiliki makna. Jadi memiliki makna dan itu akan mempengaruhi perilaku. Ya. Jadi kita bekerja misalnya, kita belajar itu punya makna, kita kerja makalah itu punya makna, punya nilai ya. Dan setiap kita punya pekerjaan itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, bahkan ya perilaku mempengaruhi pekerjaan. Dan semuanya itu adalah bagian dari instrumen untuk mencapai tujuan. Jadi itu adalah dalam konteks antropologi. Kemudian konteks teologi. Teologi di sini konteks tentang ilmu ketuhanan atau ilmu kalam dalam Islam, usuluddin. Jadi teologi ini menunjukkan bahwa manusia itu punya esensi, punya hakikat. Ya, punya hakikat itu ya tadi disebut ada yang monisme, dualisme, pluralisme ya. Di mana hakikat manusia itu ya tentu itulah yang menjadi pandangannya ya, apakah monisme, dualisme atau pluralisme. Kemudian substansi. Substansi di sini ya esensi adalah hakikat, substansinya adalah isinya. Nah, ini yang kadangkala susah dibedakan ya, mana esensi, mana substansi. Contohnya, Nanda semua, kalau kita buka kelapa, ya, kemudian kita parut kelapa itu. Jadi isi kelapa adalah substansinya, ya, warna putih. Jadi isi kelapa adalah substansinya yang warna putih. Dan apa esensinya? Ternyata esensi dari kelapa itu yang isinya warna putih itu ada di dalam minyak. Dan itu minyak adalah merupakan esensinya, hakikatnya. Yang ada di balik dari yang nampak. Ya, itu. Jadi esensi kelapa adalah minyaknya, substansinya adalah isinya. Lalu eksistensinya apa? Jadi eksistensinya ini adalah apa yang nampak dari kelapa itu? Ya ada tempurung, ada sabuknya, itu adalah eksistensi. Nah, setelah itu kita melihat refleksinya. Refleksi ini melihat secara keseluruhan. Jadi melihat kelapa secara keseluruhan itu melihat ada sabuknya, ada tempurungnya, ada isinya, ada airnya. Itu adalah melihat secara reflektif. Jadi inilah kalau kita mengalihkan kepada konteks manusia, ya apa sesungguhnya manusia secara esensi, ya itulah kita mau menganut paham apa itu ya. Kemudian substansinya apa? Inilah tubuh yang kita miliki. Ada darah, ada tulang, ada kulit, ya dan seterusnya. Lalu eksistensinya apa? Jadi eksistensinya itu adalah hasil cipta, karya, dan karsa. Jadi cipta, karya, dan karsa inilah yang merupakan eksistensi manusia. Nah, lalu bicara refleksi. Refleksi manusia itu
yakni bagaimana manusia itu memiliki kemampuan di bidang kemandirian atau pengendalian diri, sekaligus mampu melahirkan peradaban. Jadi ini tingkat tertinggi. Jadi mampu mengendalikan diri dan mampu melahirkan peradaban. Bahasa agama itu adalah menjadi khalifatan fil ardh. Jadi mengendalikan diri dalam arti sebagai abdillah, hamba Allah, yang mampu membangun interaksi secara vertikal kepada Tuhan, itu bahasa agama. Sedangkan membangun peradaban atau secara khalifah, yakni sebagai khalifatan fil ardh ini adalah sebagai pemimpin, sebagai sebagai wakil Tuhan untuk membangun peradaban kehidupan manusia yang rahmatan lil alamin. Jadi bersifat horizontal, vertikal dan horizontal. Itu adalah refleksi manusia. Jadi bagaimana bersikap secara vertikal, yakni berinteraksi langsung dengan Tuhan, dan bagaimana sikap secara horizontal, berinteraksi dengan alam semesta, baik kepada alam lingkungan alam maupun lingkungan sosial maupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu adalah refleksi secara horizontal kehidupan manusia. Kemudian hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah inilah pola kehidupan manusia menurut sains, menurut manusia. Jadi ini adalah lingkaran, adalah sebuah alam semesta dalam ruang dan waktu yang dijangkau oleh manusia. Jadi yang dijangkau oleh manusia adalah alam jagat raya, Bima Sakti, yang bisa diukur, bisa dilihat, bisa diteliti. Inilah analogi dari itu semua. Kemudian kita lahir dari sini sebagai bagian dari esensi. Ya tentu di luar sini adalah transendensi. Kalau bahasa agama, di luar dari alam semesta ini adalah alam gaib, yang kalau dalam bahasa filsafatnya adalah transenden. Nah, kalau berbicara alam transenden, nalar kita tidak menjangkau. Bukan tidak sesuai dengan akal kita, tapi tidak dijangkau oleh akal kita. Sehingga disebut dengan rahasia atau alam gaib. Nah, kita lahir dari sini, memulai kehidupan dari sini, kita tidak tahu ini datangnya dari mana. Pokoknya di tempat yang ruang hampa. Kalau bicara tempat ya berarti masih dalam alam jagat ini. Pokoknya sebuah kondisi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, itulah alam gaib. Nah, ketika kita lahir di sini, kita masuk di alam sahadah, alam yang nyata, yang terikat oleh ruang dan waktu. Kita bereksistensi di sini. Ya, kita bereksistensi dalam melakukan perjalanan juga ada substansi kita dan juga sekaligus refleksi. Jadi refleksi di sinilah mengarah kepada perjalanan akhir hidup manusia di alam semesta. Jadi ketika kembali atau sampai di tujuan ini, ternyata menuju kepada alam transenden atau alam gaib. Alam gaib itu inilah di luar dari alam jagat. Jadi kalau bahasa agama itu dikenal innalillah wa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang dari sana akan kembali ke sana. Jadi apa sih yang mau dibanggakan? Apa sih yang mau diperdebatkan ya? Karena secara nalar ya, memang seperti itulah kehidupan manusia. Jadi kita belum masuk di konteks agama. Nah, kadang-kala ya dalam perjalanan di sini bereksistensi, melakukan refleksi, substansi, itu ada yang 5 jam, 5 hari, 5 bulan, 5 tahun, 50 tahun, ya ada yang seperti itu. Nah, inilah kehidupan manusia. Kadang-kala kita terlalu cepat sampai di sini. Ya, ada juga begitu lama baru sampai di sini. Kalau dari sisi waktu. Ada yang sampai 100 tahun ya sudah baru sampai di penghujung hidupnya. Padahal ini kita hidup atau berada dalam alam yang kecil karena kita diliputi oleh sebuah kondisi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nanti ya kalau dalam kajian keilmuan fisika itu dikenal ada titik hitam ya, ada pintu hitam. Pintu hitam itu di alam jagat ada pintu menuju kepada ruang hampa, gitu ya, ke alam gaib. Ya. Sampai ada yang prediksi bahwa itu adalah tempat jalannya Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha.
Kalau misalnya dalam fisikawan modern mengatakan itu kita bisa masuk di alam di pintu atau di lubang hitam itu ya, di lubang hitam itu, tapi tidak ada kepastian apa kita bisa kembali ke alam jagat. Jadi itu adalah kajian-kajian fisika yang rupanya mengarah kepada spiritualisme atau kepada teologi tentang penemuan alam transenden yang sesungguhnya. Saya kira baiklah Ananda semua, untuk pertemuan kita kali ini apa yang saya bahas mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada pertanyaan silakan disimpan dulu ya Ananda semua. Insya Allah minggu depan kita bisa diskusikan karena kita akan membahas tentang manusia menurut Tuhan. Ya, karena di sini tema kita manusia menurut manusia. Jadi kita masih melakukan rekayasa nalar kita, bagaimana mengurai hakikat manusia menurut kacamata manusia. Insya Allah minggu depan kita akan kaji manusia menurut Tuhan, atau lebih sederhananya manusia dalam perspektif Islam itu sendiri. Baiklah Nanda semua, saya mohon maaf tidak membuka sesi tanya jawab ya, karena ini sudah hampir jam 9. Saya harus mengisi kegiatan FGD yang menghadirkan seluruh kepala sekolah SMP negeri se-Kota Parepare untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan virtual di era revolusi industri 4.0. Dan apakah tadi saya absen ada yang ya, oke, saya sebut yang tidak terdengar tadi ya, namanya Muhammad Ilham, ada ya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Muhammad Syafi'i, Hadir Ustaz. oh hadir ya. Kemudian Muhammad Razak, Hadir Ustaz. hadir. Herman, Tidak ada Ustaz. tidak ada. Oke, baiklah Ananda semua, terima kasih banyak atas segala partisipasinya yang ikut hadir dalam forum virtual ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Ya.